Shalom semuanya. Tadi kita sudah ketemu di Meet ya, kita sudah melakukan doa bersama. Sekarang kita akan masuk ke materi kita di semester 2, yaitu keluargaku dalam gaya hidup modern. Di lingkungan keluarga Indonesia, gaya hidup modern sering dimengerti sebagai bentuk pemakaian produk-produk dari peradaban modern seperti sepeda motor, mobil, telepon seluler, pergi ke mall, menggunakan pakaian bermerek atau bergaya ala masyarakat barat tanpa mengerti semangat dan esensi yang diusung oleh peradaban modern itu sendiri. Nah, sehingga anak muda sering keliru dalam memaknai gaya hidup modern dan menjadikan mereka sebagai pribadi yang kebarat-baratan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembelajaran ini disusun dengan tujuan untuk mengenalkan kepada remaja tentang apa itu gaya hidup modern, bagaimana bentuk-bentuk kehidupan modern, serta bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup modern yang sedang menjangkiti masyarakat pada era ini. Nah, berikut pengertian gaya hidup modern menurut beberapa ahli. Rencana hidupku dan masa depanku, aku tak tahu. Kita tahu bahwa setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu, memiliki kebiasaan untuk melakukan olahraga mahal, melaksanakan pernikahan agung, merayakan wisuda, memiliki gaya hidup yang serba instan, memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Dari gaya hidup modern yang saya katakan tadi, dapat membentuk manusia untuk memiliki kecenderungan bersikap konsumerisme, materialisme, dan hedonisme. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Sedangkan hedonisme adalah paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi merupakan tujuan utama di dalam kehidupan di dunia. Di dalam Alkitab, kita dapat belajar dari kisah perjumpaan Yesus dengan orang muda yang kaya raya. Kisah ini adalah suatu contoh negatif dari sikap seseorang yang tidak mampu menguasai kehidupannya dan tidak mampu menghindari dampak negatif dari gaya hidup modern yang ia miliki. Akibatnya, ia kehilangan sumber dari segala kehidupan sejati, yaitu Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita saksikan video berikut ini. Good Master, what good things shall I do that I may have eternal life? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Which? Thou shalt do no murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother. And thou shalt love thy neighbor as thyself. All these things I have kept from my youth up. What lack I yet? One thing thou lackest. Thou wilt be perfect. Go, and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, and follow me.
Verily I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Who then can be saved? With man this is impossible. But with God, all things are possible. Oke, video yang kita putar tadi itu adalah video yang menceritakan tentang seorang lelaki yang muda, yang kaya raya, yang memiliki gaya hidup yang modern pada masa itu. Tetapi dari hidupnya yang bergelimang harta dan up to date, ia tidak merasa puas gitu. Dia merasa kekosongan ada dalam dirinya. Dia merasa tidak tenang, ya. Dia selalu merasa kebimbangan dalam hidupnya, sehingga ia memutuskan bertanya kepada Yesus sebagai sumber jawabannya. Nah, Yesus kan dalam video itu Yesus menyuruh anak muda ini menyuruh dia untuk menjual hartanya, membagi-bagikan seluruh hartanya, maka sempurnalah hidupnya, kata Yesus. Tetapi jawaban Yesus itu membuat dia merasa sedih karena saking banyaknya harta yang ia miliki. Ia mengalami kebingungan atas pilihan hidup yang ia jalani. Namun di tengah kebimbangan tersebut, ia lebih memilih untuk hidup dengan harta duniawinya, sehingga ia terjebak dalam pengaruh buruk dari gaya hidup yang ia pilih. Ya, anak muda tersebut lebih mengasihi kehidupan duniawi yang menjadi gaya hidupnya dibanding sumber kehidupan itu sendiri, sehingga ia harus rela kehilangan Kristus Tuhan sebagai sumber dari segala kehidupan yang ia miliki di dunia. Itulah yang menjadi pilihan oleh anak muda tersebut. Nah, cerita tersebut adalah contoh negatif dari sikap seseorang yang tidak mampu menguasai kehidupannya dan tidak mampu menghindari dampak negatif dari gaya hidup modern yang ia miliki. Akibatnya ia kehilangan sumber dari segala kehidupan sejati, yaitu Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui teks ini, kita diperingatkan untuk tidak bersikap seperti anak muda tersebut. Kita harus menjadi anak muda yang lebih mampu memahami mana sebenarnya kehidupan yang kekal, mana sebenarnya kehidupan yang tidak kekal, sehingga kita tidak terjerumus dalam hal-hal duniawi yang nikmatnya hanya sesaat. Dalam perspektif Kristiani, peran keluarga di tengah gaya hidup modern sangatlah penting dan perlu dicermati. Keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan antar pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani juga dituntut untuk turut serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Membangun persekutuan antar pribadi dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan masing-masing anggotanya. Keluarga Kristen perlu juga menjaga persekutuan yang utuh antara suami istri dan membangun sebuah bentuk persekutuan yang tidak terceraikan. Keluarga Kristen yang modern dalam perkembangan keadaan perlu memberikan penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak dan peranan perempuan. Hal ini sebetulnya juga menjadi perhatian negara maupun pada ras dunia. Di samping itu, keluarga juga perlu menjunjung tinggi hak-hak anak dan menganggap mereka memiliki pemikiran yang patut dihargai. Kehadiran orang lanjut usia yang menjadi anggota dalam keluarga juga perlu diperhatikan kebutuhannya dan mendapat penghargaan yang selayaknya. Nah, dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat, keluarga juga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya merupakan pengalaman hidup bersatu dan berbagi rasa, sadar akan peranan sosial bagi lingkungan. Oleh karena itu, keluarga Kristen perlu menyadari akan rahmat dan tanggung jawabnya bagi masyarakat. Di tengah perubahan besar dalam masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam hidup dan perutusan gereja. Hal itu dapat dilakukan dengan cara sungguh-sungguh membangun persekutuan keluarga yang beriman secara kokoh. Justru di tengah perubahan yang ada, keluarga Kristen harus mampu membangun persekutuan antar anggotanya untuk terus-menerus berdialog dengan Tuhan melalui berbagai cara. Melalui keluarga kita bisa membangun persekutuan dengan orang lain dan kebutuhan sesama. Oleh karena itu, keluarga Kristen diharapkan dapat melakukan filtrasi atau menyaring pengaruh negatif dari gaya hidup modern. Dengan demikian, di tengah-tengah arus modernisasi, keluarga Kristen mampu menjadi agen penanaman semangat positif yang tercermin dalam gaya hidup modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup holistik yang menyangkut cara bersikap dan berpikir dalam bidang fisik, mental, dan spiritual, sesuai dengan tuntutan zaman modern, yang di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan, dan menghargai waktu. Dan keluarga Kristen juga berpegang teguh kepada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungan.
Dan untuk itu, sebagai remaja Kristen harus membangun persekutuan, melayani hidup, mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja. Itulah yang harus dilakukan oleh remaja Kristen untuk menghindari dampak negatif dari gaya hidup modern, menyibukkan diri dalam hal-hal yang positif. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Demikianlah materi kita hari ini. Saya harap kalian dapat memahami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.